Saya percaya Bapak Ibu Saudara poin satu ini mengalami. Pertama itu kita akan mengalami perjumpaan dengan Yesus. Bapak Ibu mungkin masih ingat di awal kita mengenal Tuhan, begitu fall in love-nya dengan Tuhan, begitu jatuh cintanya dengan Tuhan. Sampai hujan badai pun kita terobos. Ibadah mau 7 hari seminggu mau hadir. Khotbah mau sekeras apapun mau dengar. Masih begitukah yang kita rasakan sampai saat ini? Bapak Saudara, salah satu jemaat di Wahyu dikecam oleh Tuhan karena meninggalkan kasih mereka yang semula. Setiap hari saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, biarkanlah kasih mula-mula itu tetap bertahan di hati saya. Sama seperti hubungan suami istri, kasih mula-mula itu harus dipelihara. Saya percaya Pak Leo ketika kasih mula-mula dengan istri, gak bertemu sehari saja rasanya kangen. Ya Pak Leo ya. Apakah sekarang perasaan itu masih terpelihara? Masih. Bapak Ibu Saudara, ketika kita baru jadi orang Kristen, saya yakin percaya kita ngalamin yang namanya kangen dengan Tuhan. Maunya kapan hari Rabu? Kapan sih hari Jumat? Kapan sih hari Minggu? Udah gak sabar pengen ketemu Tuhan. Nah, pertanyaannya sampai hari ini, masihkah kita punya rasa kangen kepada Tuhan? Kalau kita gak punya rasa kangen lagi kepada Tuhan, kita mulai tawar, terbiasa rasa kita kepada Tuhan, maka itu awal dari kejatuhan kita. Tapi saya percaya orang Kristen yang rohaninya bertumbuh, bahkan kasih mula-mulanya semakin hari malah semakin bertambah. Bapak Ibu Saudara, kasih mula-mula itu harus dijaga. Jangan sampai kendor. Jangan hanya awal-awal saja kita mengasihi Tuhan. Jangan hanya awal-awal saja kita mau berkomitmen melayani Tuhan. Tapi di pertengahan jalan kasih kita mulai berkurang. Karena di pertengahan jalan kita mulai merasakan ternyata jadi orang Kristen itu gak gampang ya. Ternyata jadi orang Kristen itu ketika diomongin orang kita harus sabar ya. Ternyata ketika kita difitnah itu kita harus berbesar hati ya. Ternyata jadi orang Kristen itu gak gampang ya. Saya maunya ketika saya difitnah, ketika saya digosipkan, ketika saya dituduh, saya ingin menjawab, menyatakan kebenaran saya. Tapi Tuhan bilang sabar. Nah, disitulah kita diuji apakah kasih mula-mula kita masih bertahan. Kita berkata kepada Tuhan, oke Tuhan, apapun yang terjadi, saya tetap ikut maunya Tuhan. Ayub 42 ayat 5 kita baca sama-sama ya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa merasakan Tuhan. Tuhan itu ada untuk kita nikmati. Ibadah itu ada untuk kita bisa nikmati. Jangan sampai pada saat kita beribadah, kita gak nikmati sama sekali. Tapi harusnya saat kita beribadah, kita menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dengan pujian penyembahan, kita menikmati pribadi Tuhan pada saat firman Tuhan diberitakan. Ayub bilang dulu, hanya dari orang saja aku dengar tentang Tuhan. Tetapi sekarang aku ngalamin sendiri. Tahap pertama kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang gak akan pernah bisa merasakan kesembuhan dari Tuhan kalau dia gak pernah sakit. Orang gak akan bisa pernah merasakan ditolong oleh Tuhan kalau dia gak pernah kesusahan. Orang gak akan pernah merasakan bagaimana Tuhan buka jalan kalau tidak ada persoalan yang dihadapi.
Jadi saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara, apapun itu yang kau alami, mau engkau sakit, mau engkau mengalami pergumulan, persoalan, masalah, tantangan, apapun itu, bilang, terima kasih Tuhan, karena saya yakin percaya, di tantangan ini, saya akan melihat keajaiban Tuhan. Saya tahu bahwa di segala musim kehidupan saya ada tangan Tuhan yang terulur. Karena pada saat tangan saya terangkat, di situ tangan Tuhan terulur untuk saya. Kita harus jaga kasih mula-mula kita. Kita akan mengalami mujizat, kita akan mengalami berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dulu saya dengar dari kata orang bahwa dipelihara Tuhan itu adalah nyata dan amin. Tapi saya cuma bisa katakan ya amin. Tapi waktu itu saya gak pernah ngalamin Bapak Ibu Saudara. Sampai saya bilang ke Tuhan, Tuhan gimana sih rasanya gak ada uang terus tiba-tiba Tuhan kasih uang. Rasanya pengen ngalamin deh. Dan puji Tuhan saya kehilangan pekerjaan 6 bulan. Hanya istri saya yang kerja. Kemudian di situ saya melihat mujizat Tuhan. Di saat ATM sudah nol, cash udah tinggal dikit gak ada, dan hanya cukup untuk makan nanti malam. Di situ saya melihat Tuhan memelihara dan menolong. Jadi saya bisa tahu, begini ya rasanya dipelihara Tuhan. Ada burung-burung gagak yang Tuhan kirimkan. Ada berkat-berkat di luar perkiraan kita yang Tuhan datangkan atas kehidupan kita. Asalkan kita tidak bimbang. Jadi Bapak Saudara harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau saya tanya satu persatu, pasti punya pengalaman sendiri-sendiri. Saya gak akan pernah bisa merasakan bagaimana disembuhkan Tuhan kalau bulan 7 lalu saya gak ngalamin stroke. Bapak Saudara, saya ngalamin stroke di usia saya yang masih muda. Tapi saya tetap bersyukur. Memang waktu itu ada sempat saya merasa down. Tapi 2 jam setelah saya down, saya bilang ke Tuhan, Tuhan, saya ini hamba-Mu, terjadilah kepada aku seperti yang Tuhan kehendaki. Saya punya iman, saya percaya, saya pasti sembuh. Dan saya masih ingat Bapak Saudara, 3 minggu setelah saya sakit, pertama kali saya khotbah di mimbar ini. Jadi ketika ada masalah, persoalan, sakit, penyakit, tantangan, jangan mengeluh. Tapi bilang, Tuhan ini waktunya saya mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Tapi jangan hanya sampai di situ saja. Karena kalau kita gantungkan iman kita kepada mujizat dan berkat, maka yang terjadi begini. Kita akan mengalami Tuhan dan kita akan berkata Tuhan baik ketika kita ditolong. Kita akan berkata Tuhan baik ketika kita disembuhkan. Tapi kalau iman kita hanya bergantung dari mujizat kesembuhan, bergantung dari berkat-berkat Tuhan, itu sangat mudah untuk engkau meninggalkan Tuhan. Engkau akan goyah. Maka selanjutnya yang harus kita lakukan adalah yang kedua ini. Kalau kita mau bertumbuh. Oh ya masih ada. Nah, mengalami Tuhan itu goalnya adalah mengaku dengan mulut, percaya dengan hati. Amin. Bapak Ibu Saudara, Roma 10 ayat 10 berkata begini. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Iman kita kepada Tuhan, 2 indikator ini harus memenuhi Bapak Saudara. Pertama, kita percaya dengan hati kita. Dan kemudian kita harus mengaku dengan mulut kita. Gak bisa kita bilang, yang penting sudah percaya di hati saya, tapi mulut kita tidak mengakui Tuhan. Gak bisa. Tuhan berkata, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, maka aku akan menyangkal dia di depan Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda sudah yakin
bahwa keselamatan ada di dalam Yesus, maka saat itu juga engkau akan punya hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan mulutmu akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu adalah goalnya Bapak Ibu. Kita akan mengalami banyak perjumpaan dengan Tuhan. Kita akan mengalami banyak perkara yang ajaib yang Tuhan buat terjadi dalam kehidupan kita. Dan kedua, kita gak boleh stuck dalam hanya mengalami Tuhan. Kedua, kita harus alami selanjutnya. Kedua, dimuridkan. Bapak Saudara, tema khotbah ini sudah kita dengar secara utuh. Tapi malam hari ini ada di bagian kecil, di bagian pertumbuhan rohani. Nah, untuk rohani kita bertumbuh, maka kita harus dimuridkan. Matius 28 ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapak Saudara, kita nggak akan pernah bisa tahu apa-apa kalau nggak dimuridkan. Juan nggak akan bisa jadi guru bahasa Inggris kalau dia tidak pernah dimuridkan. Saya nggak akan bisa berdiri mungkin di depan ini kalau saya tidak pernah memberikan diri saya dimuridkan. Bapak Ibu, dimuridkan itu berarti siap diajar. Ketika kita sudah mengalami Tuhan, maka kita harus punya satu komitmen bahwa saya siap dan saya mau diajar. Apapun yang terjadi, saya mau kasih diri saya untuk diajar lebih lagi mengenal Tuhan. Dan kita memberikan waktu kita untuk diajar. Bapak Ibu Saudara, hanya 3 tahun Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Tapi mereka selalu ada dengan Yesus siang dan malam. Mereka dimuridkan. Makanya mereka bisa luar biasa. Karena apa? Mereka memberi waktu. Mereka siap diajar oleh Tuhan. Bahkan mereka mungkin waktu itu dimarah oleh Tuhan. Mereka pernah ditengking oleh Tuhan. Petrus pernah ditengking. Mereka harus memiliki hati yang lapang ketika mau diajar. Dan ketika kita diajar, kita harus punya kerendahan hati. Orang yang tidak punya kerendahan hati tidak akan pernah bisa diajar. Tapi orang yang selalu punya kerendahan hati adalah orang yang selalu mau diajar. Dan akan banyak Tuhan buat kapasitas hidupnya lebih dahsyat lagi karena dia mau diajar. Bahkan orang tinggi hati itu ditentang Tuhan. Ketika kita punya rendah hati, maka ada banyak segala sesuatu Tuhan akan perlengkapi hidup kita. Saya Bapak Ibu Saudara, saya juga rindu untuk selalu diajar. Karena segala sesuatu saya tidak tahu. Saya ini terbatas. Untuk itu harus ada rasa hati mau diajar. Dan ketika kita mau diajar Bapak Ibu Saudara, saya yakin, saya percaya Bapak Ibu Saudara di tempat ini akan semakin next level. Tuhan akan berikan kepercayaan. Orang yang mau diajar itu adalah orang yang tidak sombong. Kalau orang yang sombong susah untuk mau diajar. 1 tambah 1 berapa? Itu 2 tambah 2. Kita gak akan pernah bisa 100 kali 100 kalau gak bisa dari awalnya 1 tambah 1. Kita harus bisa turunkan ego kita sedikit untuk kita bisa menerima kebaikan Tuhan. Kita harus berani datang ke Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, saya gak mampu Tuhan, tapi saya percaya Tuhan mampukan saya. Jangan kita tuh sombong dengan Tuhan. Ogah untuk mau ngaku dengan Tuhan. Tuhan, keadaan saya begini. Tapi apapun keadaan kita, mari kita rendah hati supaya Tuhan ajar kita. Tuhan bisa ajar kita lewat sesama dan lewat Tuhan sendiri. Bapak Saudara, kita di tempat ini adalah pribadi-pribadi yang saling mengajar.
Saya belajar dari Bu Eka. Bu Eka juga akan belajar banyak dari saya. Saya juga akan belajar dari Pak Leo. Saya pun juga belajar dari Bang Mika. Semua tanpa terkecuali. Kita semua di tempat ini proses belajar. Dan ketika kita memberikan hati kita untuk mau diajar, maka kita akan diperkapi semakin luar biasa. Lanjut. Goalnya apa Bapak Ibu Saudara? Goalnya adalah mau berkorban untuk Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 4 dibilang gini. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah jadi murid Kristus, Bapak Ibu Saudara coba bayangkan deh. Ketika para murid, 12 murid ya, mereka menjadi murid, Petrus meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan. Ada yang meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai, ada yang meninggalkan pekerjaannya sebagai tabib, dokter dan segala macam. Kita bisa ngerti nggak di situ bahwa pada saat mereka berani meninggalkan area nyamannya mereka, profesi duniawi mereka, mereka sedang tidak memusingkan diri soal penghidupan mereka. Karena mereka yakin percaya kalau mereka ada bersama-sama dengan Tuhan, hidup mereka pasti terpelihara. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara, memang kita masih bekerja dengan bidang kita masing-masing. Tapi Tuhan mau bilang, sebagai prajurit, sebagai murid yang baik, jadilah prajurit, jadilah murid yang tidak pernah khawatir tentang apapun. Karena kalau kita percaya dengan iman, tidak pernah khawatir, disitulah Tuhan bekerja luar biasa di luar kemampuan pikiran kita. Dan goal dimuridkan itu adalah mau berkorban untuk Tuhan. Berkorban duit itu belakangan. Tapi pertama apa? Berkorban waktu. Kita akan memberikan waktu lebih untuk Tuhan supaya kita diajari. Kita akan memberikan waktu lebih untuk berdoa. Kita akan memberi waktu lebih untuk baca firman. Dan saya percaya pada saat kita memberi waktu lebih baca firman, berdoa, menyembah Tuhan, saat itu pun kita akan diberikan tanggung jawab untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kerohanian yang bertumbuh itu lanjut. Kemudian setelah dimuridkan, maka akan mengalami kedewasaan rohani. 1 Korintus 13 ayat 11 dikatakan begini. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Bapak Ibu Saudara, bayi rohani itu perkataannya adalah seperti perkataan anak-anak. Tahu perkataan anak-anak, dia gak peduli mau nyinggung orang. Dia gak peduli orang lain mau tersinggung, mau sakit hati. Yang penting dia ngomong. Orang yang masih punya kerohanian yang bayi rohani, kanak-kanak rohani, biasanya perkataannya sangat tidak memberkati. Perkataannya suka menyinggung. Tapi saya tahu itu juga bermanfaat bagi orang lain untuk belajar. Orang yang masih bayi rohani itu tidak tahu caranya bagaimana berkata-kata yang memberkati, mana yang tidak. Di situ Paulus berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Tapi setelah dewasa, maka hendaknya lah kita berkata seperti orang dewasa. Kalau anak-anak itu gak berpikir, dia langsung ngomong. Tapi saya percaya orang yang sudah dewasa rohaninya akan berpikir dulu baru ngomong. Kalau anak-anak rohani taunya marah. Tapi orang dewasa orang dia akan berpikir dulu, oh begini dan begitu. Gak apa-apalah, biarkan. Bapak Ibu Saudara, kemudian dikatakan, aku merasa seperti kanak-kanak. Nah, merasa seperti kanak-kanak, bayi rohani itu adalah
Orang yang selalu mau diperhatikan. Bapak Ibu yang punya anak, biasanya kalau kita lagi misalnya pegang HP kita, biasanya anak-anak kita pasti tarik-tarik kita. Dia pengen diperhatikan. Begitu juga yang masih bayi rohani, itu sangat butuh perhatian. Tetapi harusnya yang sudah dewasa rohani, dia tahu, dia tough, dia kuat. Bahkan tanpa orang lain dorong dia bertumbuh di dalam Tuhan, dia akan bangun dirinya sendiri. Dia nggak akan mudah tersinggung. Bapak Ibu dikatakan menghasilkan sifat kanak-kanak kalau kita masih bayi rohani. Dan kemudian pada saat kita sudah dimuridkan, kita menjadi dewasa rohani, maka kita menghasilkan buah pertobatan. Orang yang sudah bertobat pasti ada buah pertobatannya. Gak mungkin orang yang bertobat gak ada buah pertobatannya. Itu gak mungkin, nonsense. Tapi orang yang sudah bertobat pasti ada buah pertobatannya yang bisa dinikmati oleh sekelilingnya. Wih, sekarang kok Ervin luar biasa ya. Rajin datang ibadah. Kita bisa melihat, orang lain bisa merasakan buah dari pertobatan kita. Wih, sekarang Bu Irma katanya lemah lembut. Sangat menyegarkan jiwa. Meskipun dia orang Batak yang memang logatnya begitu. Tapi setelah kenal Tuhan, logat Bataknya pun hampir sudah tidak terlihat lagi. Bapak Saudara, ketika kita bertobat pasti ada buah pertobatan yang bisa dinikmati oleh orang lain. Amin. Dan sering saya bilang, orang yang sudah dewasa rohani itu, dia bertindak karena kesadaran, bukan karena disuruh. Orang yang dewasa rohani akan baca Alkitab karena dia sadar ini adalah sumber kehidupan, bukan karena disuruh. Istri saya akan baca Alkitab karena kesadaran sendiri, bukan karena saya suruh. Bapak Ibu akan baca Alkitab bukan karena kita buat program baca Alkitab, bukan karena disuruh. Saya selalu dengan Bu Eka. Kemanapun dia pergi ada bawa Alkitab. Haleluya. Tepuk tangan dong. Kemanapun pergi, tadi doa fajar selalu ada di tasnya. Dan dulu dia pernah kesaksian. Pada saat ke sawah, ternyata ini digantung di pondok. Dan ketika ada waktu luang, dia kembali, dia baca, ditanya orang lain lah. Itu kemana Bu Eka? Lagi mau makan katanya. Ternyata bukan makanan jasmani, ternyata dia makan firman. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah dewasa pikirannya dalam Tuhan, kita gak akan disuruh-suruh lagi. Ayo datang ibadah. Ayo datang doa, ikut ini, ikut itu. Tapi pada saat kita dewasa, kita mengerti kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Orang yang masih bayi rohani, pikirannya adalah Tuhan butuh dia. Pelayan yang masih bayi rohani, dia berpikir Tuhan butuh dia untuk melayani, jadi WL, jadi singer, jadi pemain musik. Tapi orang yang sudah dewasa rohani, dia ngerti, dia tahu bahwa pada saat dia melayani Tuhan itu sebagai bentuk ucapan syukur dan dia yang butuh Tuhan. Jangan dibalik. Saya harap kita mengerti bahwa kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Pada saat kita sudah punya kesadaran, kita butuh Tuhan, maka apapun kita akan lakukan untuk Tuhan. Bapak Saudara, bahkan pelayan-pelayan yang ada di depan ini termasuk saya. Saya berdoa jangan sampai ada kesombongan dalam diri saya. Sehingga saya berkata, kalau pelayanan ini, kalau saya tidak ada di pelayanan ini gak akan maju. Atau WL berkata, kalau bukan saya yang jadi WL gak akan ada hadirat Tuhan. Pemain musik berkata, kalau bukan saya yang nyanyi musik gak akan keren, gak akan wow. Ingat Bapak Ibu Saudara, ketika engkau tidak ada, Tuhan akan pakai orang lain. Karena ini adalah pekerjaan Tuhan.
Jangan sampai kita merasa bahwa kita adalah segala-galanya. Ingat, bukan Tuhan yang butuh kita, kita yang butuh Tuhan. Kita bisa melayani sampai saat ini karena kita merasa bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah ditebus, dan sebagai ungkapan syukur kita mau bawa diri kita mau berikan diri kita untuk melayani Tuhan sebagai ucapan syukur. Amin. Lanjut. Nah, goalnya apa Bapak Saudara? Kita menjadi dewasa rohani supaya siap menerima makanan keras. Bayi rohani gak bisa makan keras Bapak Saudara. Siapa yang punya anak-anak di bawah 1 tahun? Gak ada ya. Tapi Nathanael, contohnya Nathanael. Anak-anak kecil di bawah 1 tahun gak mungkin dikasih makan ayam goreng fried chicken. Itu mencret dia. Sakit dia, terganggu pencernaannya. Dia dikasih makan apa? Bubur, susu. Begitu juga kalau masih bayi rohani. Kita gak bisa suruh paksa dia makan makanan keras. Nanti dia mencret. Bayi rohani kalau kita paksa, akibat fatalnya dia bisa meninggalkan Tuhan. Maka ketika bayi rohani, layanilah dia layaknya bayi rohani supaya dia bertumbuh. Tapi kita yang sudah dewasa rohani, kita ini biasa makanan keras, makan nasi, babi rica-rica, sate kambing, babi guling. Itu yang menyebabkan stroke. Kita bisa bebas makan semuanya itu karena pencernaan kita terlatih. Kita gak bisa tegur orang yang baru bertobat. Ke gereja tuh. Jangan pakai sepatu yang itu, harus ini. Coba tandai, besok dia hilang. Tapi pada saat orang yang sudah dewasa rohani, mau dihajar kayak manapun, mau disuruh kayak manapun, mau disinggung kayak manapun, dia tetap berdiri. Dia tetap kokoh, imannya gak akan tergoncang. Amin. Di Ibrani 15 ayat 14 dikatakan, tetapi makan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik daripada yang jahat. Jadi orang sudah dewasa rohani itu bisa membedakan mana perkataan keras untuk mendidik dan mana perkataan yang lembut tapi tujuannya menjerumuskan. Itu bisa bedakan itu, saudara. Tapi kalau bayi rohani, dia akan berpikir bahwa perkataan yang lemah lembut itu pasti yang baik, tapi perkataan yang keras itu pasti tidak baik. Tapi yang dewasa rohani dia akan mengerti perkataan keras yang mendewasakan, makanan keras yang mendewasakan dia akan terima. Tapi belum tentu perkataan yang lemah lembut itu berguna untuk membangun dia. Jadi kita semua di tempat ini, saya rindu semua kita berstatus dewasa rohani. Yang dewasa rohani katakan amin. Bapak Ibu sudah katakan amin, Anda dewasa rohani. Maka siap-siap Bapak Saudara Anda menerima makanan keras. Saya gak akan kasih bubur dan susu lagi. Lanjut. Dan setelah kita menjadi dewasa, maka kita akan diberikan tanggung jawab oleh Tuhan. Sebuah ilustrasi begini Bapak Saudara. Seorang orang tua yang sangat kaya sekali. Kemudian dia punya anak usia 5 tahun. Dia minta kepada bapaknya, belikan saya mobil Lamborghini. Kira-kira dibelikan atau tidak? Dikasih atau tidak? Diizinkan pakai atau tidak? Tidak. Kenapa? Masih anak-anak. Tapi saya percaya kalau anaknya sudah berusia 18 tahun, dia minta pasti dikasih karena sudah dewasa. Bapak Saudara, bapaknya bisa beli
Lamborghini bisa dibeli, jangankan Lamborghini, banyak mobil segala macam, mau apapun bisa dibelikan. Tetapi tunggu anaknya dewasa dulu, atau mobilnya dibelikan tapi nggak diizinkan pakai. Tunggu ya kamu 18 tahun baru mobil ini jadi hak kamu. Nah gitu juga kita di dalam Tuhan. Kita tuh punya Bapa yang punya segala-galanya. Masa sih kita minta sesuatu gak dikasih? Coba kita flashback akhirnya. Apakah saya sudah dewasa di dalam Tuhan? Saya percaya orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan akan ada kepercayaan yang Tuhan berikan. Jangan sibuk merengek kepada Tuhan. Tuhan minta, kalau gak dikasih saya gak mau ibadah. Itu tambah gak dikasih. Tapi pada saat kita sadar, kita harus tingkatkan kapasitas diri kita mengenal Tuhan. Tingkatkan kedewasaan kita dalam Tuhan. Maka semakin hari kepercayaan itu semakin Tuhan berikan. Jadi jangan pusing merengek-rengek di hadapan Tuhan. Tuhan minta. Kalau kita merengek-rengek, saya katakan Bapak Ibu Saudara, malah gak dikasih. Tapi pada saat kita bisa dipercaya, kita menjadi dewasa. Gak usah minta, Tuhan kasih. Amin. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Dalam perkara besar, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Manusia itu gak mau yang kecil, biasanya maunya langsung besar. Tapi Tuhan katakan, kalau dari hal kecil kita bisa dipercaya, maka otomatis Tuhan kasih yang besar. Tapi kalau dari hal yang kecil kita bisa dipercaya, jangan harap ada kepercayaan besar. Di pelayanan juga begitu. Kalau kita hanya jadi asar saja, kita lalaikan. Pelayanan yang paling kecil kita lalaikan. Bagaimana Tuhan bisa melihat dan memberikan kepercayaan lebih. Di keluarga juga begitu. Kalau di keluarga kita tidak bisa dipercaya, bagaimana Tuhan bisa memberikan lebih? Lanjut. Nah, tujuannya itu apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita bertanggung jawab. Diberikan tanggung jawab untuk bisa bertanggung jawab. Kita harus bisa bertanggung jawab atas waktu yang diberikan Tuhan. Jangan sampai 24 jam kita hanya habiskan untuk yang tidak berguna. Tapi kita harus melihat 24 jam itu berapa waktu saya dengan Tuhan, berapa waktu saya untuk keluarga, berapa waktu saya untuk refreshing, berapa waktu saya untuk baca firman Tuhan. Kita harus bertanggung jawab atas waktu yang Tuhan berikan. Supaya apa? Supaya Tuhan berikan kepercayaan. Kita harus bisa mengatur waktu kita sebaik mungkin. Kalau saya tanyakan Bapak Ibu Saudara, siapa yang sibuk? Semua sibuk ya. Semua sibuk. Tapi kalau kita bisa dipercaya Tuhan dengan waktu kita, kita pasti bisa ngatur waktu kita. Kita tahu kapan waktunya ibadah, kapan waktunya bekerja. Jangan sampai kita hal yang kecil, Bapak Ibu Saudara, ini gak butuh modal. Setiap hari kita dikasih sama oleh Tuhan 24 jam. Atau ada yang 25 di sini. Saya mau nego untuk bisa ganti. Semua sama 24 jam. Ataupun gak ada yang dikurang 23. Semua sama 24 jam. Nah, apakah kita bertanggung jawab terhadap waktu yang Tuhan sudah kasih? Kemudian berkat keuangan yang Tuhan berikan Bapak Ibu Saudara. Apakah kita bisa dipercaya berkat dari itu yang Tuhan kasih? Saya mau berikan satu pertanyaan kepada Bapak Ibu. Siapa yang mau kasih perpuluhan 10 juta? Siapa yang mau kasih perpuluhan 10 juta? Sekali lagi terakhir, siapa yang mau kasih perpuluhan 10 juta? Oke. Sekali lagi, siapa yang mau kasih perpuluhan 10 juta? Oke, saya kasih tahu Bapak Ibu.
Berarti kalau kalau perpuluhan Anda 10 juta, berarti penghasilan Anda berapa? 100 juta. Nggak mungkin Anda kasih perpuluhan 10 juta penghasilan 1 juta. Nggak mungkin. Tapi ketika Anda berani ngasih perpuluhan 10 juta, berarti itu namanya penghasilan Anda 100 juta. Bapak Ibu Saudara, perpuluhan ya. Biasanya kalau gaji 1 juta itu kasih perpuluhan 100 ribu. Itu enteng sekali, gampang ngasih itu. Gampang. Tapi lama-lama mulai besar. 400 ribu mulai mikir. Besar nih. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, dari hal kecil Tuhan percaya. Dan Tuhan tambahkan. Masih gak bisa Tuhan percaya dengan apa yang Tuhan kasih. Dan sampai Tuhan tambahkan kapasitas kita. Mungkin kami pernah kesaksian tentang ini. Pada saat perpuluhan masih waktu itu 300-400 ribu masih enteng lah ngasihnya. Tapi udah mulai di atas 500 ribu. Ada iblis yang bergelora di sini. Kalau perpuluhan bisa 600 sampai 800. Berarti bisa cicil motor itu. Bisa cicil motor. Dan dalam waktu 3 tahun lunas. Itu mulai ada pikiran-pikiran seperti itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan tolong gak jadi. Bapak Saudara, saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Termasuk berkat keuangan, kalau kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Sayang sekali tadi saya tantang siapa yang mau kasih perpuluhan 10 juta, gak semua angkat tangan. Aduh. Haleluya. Bu Mary baru nyusul. Kemudian Bapak Ibu, kita bertanggung jawab atau dari jabatan atau posisi yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan saat ini Tuhan percayakan kita sebagai pekerja, ya lakukan dengan baik. Kalau kita jadi pekerja yang baik, suatu saat Tuhan promosikan kita jadi pemimpin yang baik. Dan pada saat kita jadi pemimpin, jangan jadi pemimpin yang semena-mena. Jadilah pemimpin yang berhati Kristus. Sehingga semakin ditambah-tambahkan, semakin dipromosikan Tuhan. Saya ngalamin Bapak Ibu Saudara. Dalam 1 tahun, dalam 9 bulan, saya mengalami kenaikan 3 kali kenaikan pangkat. Kenaikan jabatan. Karena saya tahu ketika kita bisa dipercaya dengan hal yang kecil kita perbuat, maka Tuhan tingkatkan. Kita gak perlu minta, Tuhan promosikan saya Tuhan. Enggak, tapi Tuhan yang promosikan. Kalau dia lihat itu kita, ini anak saya ini bisa dipercaya dia untuk keuangan, bisa dipercaya dia membagi waktu, bisa dipercaya kalau diberikan jabatan. Maka Tuhan pasti kasih, kita gak perlu minta. Kemudian Bapak Saudara, kita bertanggung jawab atas keluarga kita, penghidupan keluarga kita bertanggung jawab atas pelayanan kita. Kita sudah memilih tempat ini untuk jadi rumah rohani kita bersama. Maka kita sama-sama bertanggung jawab di sini. Saya percaya kalau kita bisa bertanggung jawab di tempat ini, dimanapun Tuhan bisa pakai kita dengan dahsyat dan luar biasa. Karena itulah dia. Ketika Tuhan berikan tanggung jawab kecil, kita pegang, kita bisa dipercaya, maka Tuhan berikan tanggung jawab yang besar. Sehingga saya percaya kalau di bagian ini kita bisa dipercaya, maka akan dipercayakan kepercayaan lebih oleh Tuhan. Siap-siap kita dipromosikan oleh Tuhan. Dan next level kita akan terima dari Tuhan. Bapak Saudara, saya mau kesaksian kepada Bapak Ibu. Saya nggak langsung plak-plak jadi gembala. Saya awal mula ke Jogja. Saya mulai pelayanan saya sebagai jemaat waktu itu, lama-lama saya dipercayakan multimedia. Tapi puji Tuhan, gereja di mana saya bergereja adalah gereja yang pengajarannya sangat keras mungkin. Sebelum jam 9 ibadah, jam 7:30 saya harus datang ke gereja karena alat musik kami bongkar muat. Maka alat-alat yang seperti ini itu saya angkat dari gudang dan saya bawa, susun, atur soundnya segala macam. Itu saya lakukan. Kemudian saya pergi ke WC, perhatikan WC-nya, saya sikat. Itu
itu baju udah rapi Bapak Saudara. Nanti kadang baju saya itu suka bau karena udah nyikat WC duluan. Saya sikat WC. Dan kemudian datang jemaat yang mereka tahu udah bersih. Gembalanya datang, alat-alatnya udah terpasang. Karena saya datang lebih awal. Kemudian saya lanjut dipromosikan Tuhan jadi pemain bass. Karena waktu itu pemain bassnya gak datang. Itu cara Tuhan. Pemain bassnya gak datang, bingung. Siapa yang main bass nih? Mereka bilang, kayaknya si Puli bisa main bass. Ya udah saya main bass. Dan kemudian lama-kelamaan gembala saya tawarkan saya untuk masuk pendidikan. Dan saya ditabiskan di Snode itu ada tingkatannya masih ditabiskan jadi evangelis. Dan kemudian ketika kami ke Pontianak, saya katakan kepada istri saya, kita gak usah utamakan kerja dulu, utamakan gereja. Dan puji Tuhan, sampai di tempat ini, saya juga melayani di sini. Waktu itu saya melayani musik. Belum jadi apa-apa, saya melayani musik. Dan setahun lebih kemudian, saya dipromosikan untuk jadi PDP. Pendeta pembantu, dan sampai sekarang masih PDP. Dan Tuhan izinkan ada banyak goncangan yang saya alami, tapi saya tetap berdiri teguh dalam Tuhan. Dan puji Tuhan perjalanan sampai saat ini saya bisa jadi gembala Bapak Saudara. Ini bukan maunya saya, ini juga bukan saya nawarkan diri. Tapi Tuhan tahu kapan kita dapat promosi dari Tuhan. Jadi enggak plek-plek jadi gembala. Kalau saya plek-plek jadi gembala, hancur gereja. Tapi Tuhan izinkan saya ngalamin mulai dari bawah sekali. Saya harus jadi keset dulu, saya harus bersihkan WC, saya harus sikat, saya harus angkat alat musik, saya harus keringatan, saya harus jemput jemaat waktu itu di Jogja. Dan udah mepet waktunya sampai saya dimarah-marah kenapa datang terlambat. Namun semua itu saya terima karena saya tahu itu proses belajar untuk saya dewasakan. Dan hasil belajar yang Tuhan izinkan dalam hidup kita tidak pernah sia-sia. Kalau sampai saat ini Tuhan masih godok hidupmu untuk belajar, dan belajar. Syukuri, terima, nikmati. Suatu saat Anda akan nikmati hasilnya. Karena proses daripada Tuhan tidak pernah sia-sia. Kalau manusia itu masih ada hoaxnya, masih ada PHP-nya. Kamu rajin ya, nanti saya angkat kamu jadi ini. Lah. Ketika udah 2 tahun, tiba-tiba orang lain yang diangkat. Tapi kalau Tuhan gak gitu. Kalau sudah waktunya Tuhan engkau diangkat, maka engkau akan diangkat. Dan satu lagi, saya melihat pengerja di tempat ini. Ketika awal dia melayani, saya melihat perpuluhannya masih sekian. Dan kok lama, setelah beberapa bulan sudah mulai bertambah. Karena saya tahu ketika dia memberikan hidupnya untuk dipakai dan dipercayakan Tuhan, dipercayakan dari hal-hal yang kecil, maka hal yang besar Tuhan berikan. Siap-siap menerima hal yang besar dari Tuhan. Kalau kita sudah tuntas dengan hal kecil, maka kita akan diberikan hal yang besar. Lanjut. Saya mau kita baca ini sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita bangkit berdiri sama-sama. Orang yang mengalami perjumpaan sama-sama ya, 3, 2 ya. Orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus pasti memberi dirinya untuk dimuridkan menjadi seperti Yesus. Orang yang dimuridkan bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa rohani dan bertanggung jawab sehingga akan dipercayakan perkara-perkara besar oleh Tuhan. Amin.